Saudara, kita ketemu lagi dengan channel Dalangan. Kita akan observasi ke tempat-tempat keramat mencari anggrek. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini ada orang-orang yang sedang membuat genden. Perlu diketahui, genden itu namanya adalah sarap paron untuk penggebukan di Pandai Besi Dalangan. Ini kelihatannya orang Dempel ini yang sedang berproses mensinso kayu. Ini namanya, mereknya sinso manusiawi, ini antara suami istri. Ini yang sedang bekerja keras mensinso kayu, memotong-motong menjadikan bahan genden sebanyak mungkin untuk nanti akan dibawa ke desa Dalangan, dipasarkan sebagai sarana peralatan pandai besi di Dalangan. Salah satunya adalah perangkat lunaknya adalah genden. Kita sudah di perempatan Sengkan Tempuran ini. Kita akan naik ke pagar luhur. Sebelumnya kita akan observasi di kuburan mana itu? Pagar Sampang. Yang dulu itu banyak anggreknya dan tidak bisa kami capai. Konon menurut cerita, anggrek itu jarang bisa ada yang bisa menyentuhnya karena tempatnya itu tinggi di atas pohon beringin. Nah, ini yang masih kita lihat itu Desa Dalangan dilihat dari kawasan Dalan Gede ini. Dalan Gede itu kalau dulu ya kondang untuk leren repek dan ngecul-ngecul nadara waktu dulu itu. Dan saya ingat sekali dulu kalau ngecul nadara dari Dalan Gede itu ongkosnya baru 10 kilo rupiah itu, dan belum ada motor. Egen digendong nganggo keranjang dara itu. Dan tidak jarang kami para pengecul dara itu ya kenang belek tapi ora apa-apalah, demi rupiah waktu itu. Jadi kami jalani. Waktu itu nek 10 rupiah itu egen oleh gana 1 tom. Nek kolet masih loro. Kolet itu tempe kemul bahasa nasionalnya. Tapi bahasa Dalangannya itu namanya kolet. Atau bahasa Purwokerto Banjarnya itu namanya mendoan. Kalau di Dalangan dikenal sebagai koletisasi atau namanya panganan kolet. Kalau di Wonosobo ya tempe kemul, dan umumnya di mana-mana ya tempe kemul itu. Nah, kita kembali melihat sepasang suami istri ini yang dengan begitu gigihnya memotong-motong kayu tersebut. Saudara, kita sudah sampai pada kuburan Pagar Sampang. Ini ringinnya itu rubuh. Karena rubuh itu yuk dipotong-potong nganggo sinso yang bermesin, makanya potongannya rapi dan cepat prosesnya. Nah, ini kita lihat teman kita namanya Pak Teguh Nasruddin itu sedang observasi mencari bunga anggrek yang dulu itu diidam-idamkan, sering anggar lewat sini itu mengangen-angenkan mendapatkan bunga anggrek itu. Akan kita lihat coba anggreknya ada tidak ini, karena menurut warga di sini itu misteri, sangat misteri. Konon tidak ada orang yang bisa memegang atau ngamet kembang anggrek itu. Dan setiap malam itu biasanya dikerubungi burung-burung hantu di sini. Pokoknya ceritanya itu agak mistis. Makanya kami berdua itu sejak dulu penasaran sekali kapan bisa mendapatkan bunga anggrek itu. Nah, ini setelah roboh karena angin dan disinso, kami berdua itu bertarak-tarak itu ya ketarak-tarak atau sengaja menyengajakan diri meluangake waktu itu luru kembang anggrek di sini. Kita tunggu coba nanti jawaban dari Pak Teguh itu ketemu atau tidak kembang anggreknya, atau kita hanya akan pulang dengan tangan kosong. Nah, ternyata betul-betul tangan kosong, kita tidak mendapatkan anggreknya itu.
Nah, sekarang kita daripada legeh mangkel ora oleh kembang anggrek, kita akan ke pagar luhur saja ini. Yang konon di sini itu tempat para penyepi-penyepi yang mencari kekayaan. Banyak dari luar daerah, terutama dari kota-kota besar itu pada datang ke sini menaiki ambal 1000, terus sampai ke sana nanti akan mengadakan penyepian atau bahasa kerennya itu bersemedi, mencari kekayaan. Nah, sampai sekarang itu masih banyak orang yang percaya seperti itu. Bahkan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, bertitel sarjana, itu banyak orang yang percaya klinik seperti itu. Nek kami sendiri alhamdulillah percaya bahwa klinik itu ada, tapi kami tidak mempercayai klinik itu yang mendatangkan sesuatu. Semuanya itu dari Allah. Orang rekam Kiki. Dan itu terserah pada para audiens penonton sekalian. Sementara kita leren dingin di sini karena menapaki ambal 1000 itu wah saya pol kasih bergembrogyos keringete. Makanya kami dan Pak Teguh itu leren dingin di sini. Wah. Setelah leren segila kita akan berjalan lagi menuju tempat yang namanya Sekramat. Nah, dari pagar luhur ini nanti kita turun lagi lah. Ini kita sudah mulai mendangsak-dangsak mencari jalan untuk turun dari bukit yang sangat curam ini. Ya, tadi mungkin kita tanpa resiko sih nek munggahe ngegleh walaupun ngus-ngusan, tapi resikonya nek medun. Kalau medun itu walah bahaya sekali karena akan bergeplisit-geplisit. Nah, ini kita sudah sampai pada tempat yang namanya Sekramat, yang pada zaman dulu itu sering direpeki pringnya. Dan ceritanya orang-orang sekitar Pagerjo ini yang punya ya sebagai tuan rumahnya punden Sekramat itu tidak ada satupun yang berani mengobong pringnya atau mengetok pringnya itu atau bambunya untuk sekedar sebagai embatan atau kandang kambing, apalagi untuk nggo gawe nganu umah, nggo ndondoni umah, nggo gawe pemean atau gedek atau cagak atau apapun, mereka tidak ada yang berani. Mitosnya di sini itu kalau ada yang berani memanfaatkan bambunya walaupun hanya satu batang, itu mitosnya itu tidak diperbolehkan. Malah dulu itu ada yang cerita bahwa nek pring itu diketok terus dimanfaatkan maring warga sekitar itu wongnya bisa kena bahaya. Mungkin bisa gila atau bisa bernasib sial. Dan hal tersebut hanya berlaku untuk orang-orang sekitar itu. Karena bagi orang-orang dalangan seperti kami waktu itu kayak ambandina lah, kayak tiap hari itu mencari bambu-bambu yang sudah roboh, yang sudah lapuk untuk digunakan sebagai bahan bakar. Waktu itu kan belum ada gas LPG, jadi kami masih menggunakan kayu bakar, termasuk bambu-bambu yang sudah lapuk, yang sudah kering itu podo direpeki. Hampir 50% wong dalangan repeki ming Sekramat waktu itu, sampai kadangkala menimbulkan kecemburuan sosial. Maksudnya bagi orang-orang sekitar dikhawatirkan nanti malah akan merusak pring-pring sing ingin urip, sing ingin hidup, sehingga bisa punah. Nah, ini sekitar 30 tahun yang lalu itu nek dolan rene itu urung kayak ini, masih sangat lungget sekali. Jadi singup kayak lah. Singup itu ya apa ya, mengerikan, auranya itu penuh mistis. Nah, sekarang walaupun masih beraura mistis tapi tidak semistis dulu. Ini kita lihat ke sendang air yang disucikan. Ini ceritanya siapa yang ingin awet muda itu
silahkan ke sini untuk mandi air yang tadi. Tapi sebelumnya kita ke air itu, kita akan ke daerah Watu, namanya Watu Susu. Nah, Watu Susu ini mitosnya adalah siapa yang bisa nyakep antara susu kanan dan susu kiri itu, maka orangnya akan berhasil hajatnya, maksudnya cita-citanya akan tercapai. Itu mitosnya seperti itu. Sehingga biyen banyak wong sing pada dolan rono nembung juru kuncine dulu, terus pada nyakep-nyakep watu itu. Kalau secara logika mungkin karena orang-orang itu tangannya kurang begitu panjang, dengan ketinggian rata-rata orang daerah sini itu 1,5 meter sampai 170 cm, maka jarang yang bisa nyakep antara susu kiri dan susu kanan. Saya nggak tahu apakah kalau turis yang datang ke sini yang punya tinggi badan dan ukuran panjang tangannya agak panjang itu nyakep itu bisa sogeh temenan atau tidak. Yang jelas bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu mitos sudah dipercaya. Inilah batunya, batu susu itu. Dan sebenarnya antara daerah sini dan daerah yang sebentar lagi, nah itu yang saya tunjuk sama sini itu dicakep. Tapi sekarang ini sudah kena terlilit oleh uyut beringin itu. Sudah kena ini akar pohon beringin, jadi wis ora patia terlihat itu bentuknya yang kayak susu itu. Wah, ini beringinnya itu dulu belum sebesar ini, sekarang sudah besar sekali. Dan di bawah beringin itu dulu belum ada jungkup atau rumah kecil itu dulu, sekarang sudah dibuat ya. Dan sampai sekarang itu Watu itu dan daerah situ masih dikeramatkan. Dan sesuai dengan janji saya, kita akan ke kali atau sendang atau kalenan, air yang disucikan, dan memang masih suci daripada air-air yang sudah ada di kampung, karena di sini jarang terkotori oleh manusia. Biasanya kalau kotoran manusia itu lebih kotor daripada kotoran-kotoran binatang dan lain sebagainya. Maka mitosnya menurut kepercayaan ini, kalau Anda mau awet muda, mandilah di sini sehari 3 kali. Tapi syaratnya yang mandi harus perempuan yang masih atau laki-laki yang masih usia muda. Kalau usianya sudah tua, sudah tidak mandi lagi, artinya sudah tidak bisa awet muda lagi. Itu mitosnya seperti itu. Dan kita sudah membuktikan tadi tentang airnya, tentang awet mudanya itu kita tidak membuktikan. Kebenaran saya dulu itu tidak berani mandi di situ karena masih kecil. Sekarang temandang eswani mandi di situ, ora pengen mandi nang kono. Dari Sekramat kita akan pulang. Oh ya, tadi yang cungkup-cungkup itu banyak orang yang pada menyepi, yang ingin mencari pesugihan. Itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sejak kami belum ada sampai kami sekarang umurnya hampir sudah setengah abad lah. Itu. Nah, tentang mereka kaya, sogeh atau tidak itu wallahu a'lam, kami tidak pernah mensurvei karena kami tidak pernah ngurusi siapa yang pernah menyepi bersemedi di situ. Nah, sekarang kita akan delok tentang Lempong Mayu yang dulu itu sangat adoh dan werit. Ternyata ini beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini wis dijadikan penambangan pasir, sehingga pemandangannya wis ora kaya mbiyen maning. Nah, ini malah kayaknya pasirnya sudah habis sehingga wis pada tukul suket dan tetumbuhan-tetumbuhan. Kita akan ke sana melihat tentang Lempong Mayu, keadaannya seperti apa. Nah, ini memangklingkan suasananya. Ini sudah kayak di lokasi film-film koboi itu di Texas, Amerika. Ya memang kalau
apa mantan atau bekas galian pasir itu ya ketika dibiarkan terlalu lama yo akhirnya ya podo tukul seperti tukulan alami. Kita kan ke kali Pahatnya yang dulu kami pernah repek di sana, banyak pohon kemaduan sing nek ngulihi itu gatel banget itu ting cemplekit itu loh. Mungkin bagi Anda anak-anak yang lahir tahun 2000-an orang ngerti bahasa repek dan kayu kemadu sing cemplekit itu. Karena itu hanya kami yang alami. Sekarang kan bocah-bocah orang ngerti jenenge repek ngapa. Wong ibunya juga ora pada ngobong kayu sih, ibu-ibune guys pada nganu. Wis pada nganggo LPG, gas LPG. Jadi anak-anak sekarang guys pol mayare is ora tau dikon repek, is ora tau dikon ngarit. Kadang dikongkon ming warung wae ora. Nek mbiyen walah hari-hari kecil itu hari-hari penuh kongkonan. Nek isuk ya kon repek, boli repek ya engko kon ngarit. Nek wis ngarit tekan ngomah ya igen dikongkon tuku apa-apa ming warung. Tuku apa, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, begitulah kita jalan-jalan kita tentang mulai dari Sengkan Tempuran, Pager Luhur yang mengulas sampai ke Sekramat. Apa itu salam bahagia penuh untuk misteri, saudara-saudara. terus sampai ke Mari kita sampai bekerja, tempat beribadah, yang dikeramatkan orang sing dan nyepi wong-wong berbuat pirang-pirang apapun sing saat itu kita sambil refreshing mencari kesugihan agar hati kita yang merasa jelas, damai dapat dari dan Sekramat nyaman atau tidak. di dalam hidup kita. Sekarang Demikian saja wong dulu pada video sogih. kami akhiri, Jadi, semoga rata-rata, bisa menjadi rata-rata tontonan tapi, yang ya, rata-rata menyegarkan. sepeda motor Assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. satu Kami orang dan Pak motor Teguh. apa sepeda motornya cok kasih telu. Nah, itu lah nang kene iki nyong biyen seneng banget biyen.